Macam-macam wanita yang masuk neraka dan yang masuk surga. Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu mamra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fasawwafat bi hatta yanama fahiya mal'unah." Yang artinya, wanita mana saja yang diajak suaminya ke tempat tidurnya lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tidur, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu mamra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fahiya fi sakhatillahi ila an tudahikahu wa tastardiyahu. Yang artinya, wanita mana yang cemberut di hadapan suaminya, maka dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala sampai ia dapat menimbulkan senyuman suami dan meminta keriduannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin asad fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idni zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji'a." Yang artinya, wanita mana yang durhaka di hadapan suaminya melainkan ia berdiri dari kuburnya, mukanya menjadi hitam, dan wanita yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia dilaknat malaikat hingga ia kembali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bighairi idnihi illa la'anatha kullu syai'in tala'at 'alaihi syamsu hatta al-hitani fil bahri." Yang artinya, tiada seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kan segala sesuatu yang terkena sinar matahari hingga ikan-ikan di laut melaknatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ayun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ati?" Qala zawjuha. Qultu fa ayun nasi a'zamu haqqan 'alar rajul? Qala ummuh. Yang artinya, siapakah manusia yang lebih besar haknya dari istri? Rasulullah SAW bersabda, "Suaminya." Aku bertanya lagi, "Dan siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki?" Sabda Rasulullah SAW, "Ibunya." Rasulullah SAW bersabda, "Salasatul la yaqbalullahu lahum salatan wa la turfa'u lahum ila samai hasanah. Al-'abdul abiku min sayyidihi hatta yarji'a wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda wa sakranu hatta yashu." Yang artinya, 3 golongan manusia yang Allah tidak mau menerima salatnya dan amalnya serta kebaikannya tidak dinaikkan ke langit, yaitu budak yang minggat dari tuannya hingga ia kembali, wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridho, dan pemabuk hingga ia sadar. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qatu faqad habita 'amaluha." Yang artinya, jika seorang istri berkata kepada suaminya, "Saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu," maka amalnya benar-benar terhapus. Maksudnya, wanita ini mengingkari suaminya sehingga segala amal kebaikannya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rusaknya amal itu sebagai balasan terhadap istri. Artinya, pahala Allah Subhanahu wa taala itu terhalang kecuali jika ia kembali mengakui segala kebaikan suaminya. Demikian kalau memang ucapannya itu benar. Istri tidak boleh dicela sebagaimana ucapan budak kepada tuannya. Begitulah menurut Al-Azizi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu ila ayasaha Allah taala min rahmatihi yaumal qiyamah." Yang artinya, wanita yang berkata kepada suaminya, "Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali," melainkan Allah Subhanahu wa taala memutuskan rahmatnya kepadanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'si faharamun 'alaiha raihatul jannati." Yang artinya, wanita yang minta suaminya untuk menalak tanpa ada alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Saubun, budak Rasulullah SAW.